hanya dilihat sebagai ini teman saya loh. Saya harus, nah budaya ini yang mungkin dari dulu sampai sekarang ini masih sangat disayangkan. Saya sebenarnya agak miris kalau bicara soal musik di Buol ini. Bagaimana caranya kita memiliki simpati atau menarik perhatian dari Pemkab untuk anak muda dibebankan mengurus event ini kalau kita sendiri terpecah belah gitu. Mungkin kita kurang nongkrong sama-sama barangkali ya. Menurut saya sangat sayang pas saya dengar itu tutup. Ya pertanyaannya kenapa sih? Apa sih yang terjadi di dalamnya sehingga semuanya ini harus tutup? Dibahas itu bukan tutup ya. Oh dia bukan. Dibahas bukan tutup, tapi Hai, selamat datang kembali di channel Card Media dalam segmen D-Talk. Kak Adi, halo, selamat datang di D-Talk, selamat malam. Selamat malam. Halo. Akhirnya musisi Buol andalan nih guys, senggol dong. Oke Kak, jadi Kak Adi, ini baru pertama kali ya kita collab ya? Ya, ada pertama. project pertama kali ya? Pertama kali. Oke, apa kabar ini Kak? Alhamdulillah baik. Kesibukan saat ini apa Kak Adi? Sibuk apa ya? Pura-pura sibuk? Cari kesibukan sebenarnya. Selain ada project, sementara garap project, di lain itu juga ada prepare untuk FLS 2N di tingkat SMA. FLS 2N ini Porsen kayak porsen begitu ya? Kayak porsen ini kita garap vokal solo. Vokal solo. Itu bagaimana Kak Adi bisa ketemu project ini? Apakah dari sekolahnya yang request langsung ke timnya Kak Adi atau bagaimana? Kalau itu sekolah yang langsung request ke kita, mintakan bahwa di ajang lomba FLS 2N itu kita yang menggarap atau melatih gitu. Oh melatih. Oh berarti memang special request ya? Ya. Okay. Boleh guru vokal lah istilahnya. Waduh, oke, baik. Guru vokal. Selain jadi guru vokal Kak, selain kesibukan sebagai suami yang romantis. Wah. Wah tidak romantis ya? Tidak. PR. Sangat romantis. Oh sangat romantis. Iya. Iya, selain itu ada project album lagu Buol yang sementara saya dan teman-teman garap. Itu masih sementara proses mixing dan mastering audio sampai. Oh berarti sementara editing musiknya sudah ya? Kalau untuk video, tag video dan lain-lainnya sudah? Alhamdulillah tag videonya sudah semua. Sudah semua berarti tinggal ya persentase 80% berarti ya? Bisa dibilang begitu. Rencana kapan ininya launchingnya? Rilisnya itu kita sebenarnya ini dari tahun kemarin kita sudah mau rilis, hanya saja ada ada kendala khususnya di audio. Jadi saya dan teman-teman itu memutuskan kita finishkan dulu semua, lalu kita launching karena memang teman-teman dan tim itu inginnya yang terbaik lah. Yang terbaik lah. Kalau proyek ini sudah berapa tahun digarap sebenarnya? Total sampai sekarang sebelum lama sekali. Sebenarnya lama sekali. Jadi proyek ini digarap tahun 2015. Wow. 2015 rencananya kita mau launching waktu itu STQ. Cuman lagi-lagi kita kena musibah, ada kendala sedikit yang mana semua master audio baik video itu hilang. Bisa ya. Ini kalau di Palu masuk akal, hilang gempa apa. Kalau di Buol hilang bagaimana itu? Ada kecurian sih. Waduh. Rumah waktu itu dibongkar. Jadi semua database-nya hilang, makanya di tahun berikutnya mencoba menggali ya. Yang repotnya itu munculkan mood sebenarnya. Betul. Yang sudah hilang terus kita mau semangatnya. Iya, munculkan lagi semangatnya teman-teman, itu yang susah. Hanya saja di tahun 2018 kita coba lagi hilang lagi. Jadi timbul tenggelam moodnya. Nah alhamdulillah di tahun 2020 bulan Juni itu kalau tidak salah, saya coba kumpul kembali teman-teman bahwa proyek ini ada. Terus kenapa kita masih diamkan? Karena ini bisa saya dan teman-teman menganggap ini adalah masterpiece karya kami begitu.
Karena puncak dari seorang seniman itu ya adalah berkarya. Iya, melahirkan karya. Menelurkan karyanya. Oke, berarti project ini tergabung dalam yang Adi and Friends Musikustik itu atau? Iya, Adi and Friends. Nah, kalau bicara soal Adi and Friends Musikustik ya, betul ya namanya? Atau? Dulunya pakai Musikustik, cuman sekarang tidak Adi lagi. And Friends. Adi and Friends. Iya, karena tidak akustik berarti. Oke, berarti Adi and Friends musik lah, pokoknya supaya orang tahu musik kayak begitu. Nah, kalau bicara soal tim ini personilnya tetapkah atau bagaimana pemain-pemain musiknya? Adi and Friends. Sebenarnya Adi and Friends ini boleh dikatakan grup band bisa juga, tapi ini semacam kelompok keluarga. Jadi yang di dalamnya siapa saja, baik dari manapun dia, kalau mau mari bermain sama Adi and Friends. Dan Adi and Friends sampai saat ini dalam tanda kutip ya tidak mempunyai personel yang tetap. Oh, berarti terbuka. Iya, terbuka. Kita main dengan siapa saja yang mau, yang sama-sama, mari. Cuma tetap di leader sama Kak Adi ya, sama manajernya juga ya. Iya, ibu negara. Oke, jadi kalau bicara soal musik ini Kak, ini kalau Kak Adi sendiri sejak kapan sih mulai main musik, mengenal musik? Bermusik boleh dibilang keturunan ya dari orang tua. Namun mulai aktif itu tahun 2002 kalau tidak salah. Wow, 20 tahun ya, dong. 2002. 20 tahun. Ketahuan tuanya. Itu umur berapa waktu itu? Lupa ya, 2002 itu mulai bentuk band itu di Manado bentuk bandnya. Sampai pulang ke Bul tahun 2004 kita coba lagi bentuk band di sini. Dan alhamdulillah sampai sekarang walaupun ganti-ganti personil. Di situ-situ saja. Oh iya oke. Berarti sejak umur berapa itu 2002? SMP, SMA. SMP. Iya. Itu SMP kelas setimnya sama saudara-saudara atau teman-teman? Oh, kalau itu proyeknya beda. Yang sama saudara itu beda, teman ini ada band yang saya bentuk juga di Manado. Oh, jadi beda dari yang beda. Berarti kalau saya lihat memang kalau flashback ya, itu kan sempat booming sekali. Apa namanya kemarin itu bersaudara, pokoknya kayak ada talent semua lah begitu. Jadi ada ciri khas lah. Jadi tidak heran kalau misalnya sampai sekarang masih ini. Nah, itu kan termasuk lama ya, konsisten. Nah, kalau menurut Kak Adi sendiri sekonsisten itu sudah selama itu kurang lebih 20 tahun, apa sih peranan musik bagi Kak Adi? Maksudnya sebesar apa, sepenting apa sih musik itu sampai harus di situ-situ, pokoknya bidang ini terus sampai sekarang? Musik itu buat saya, menurut saya adalah setengah dari hidup. Asik. Ya. Berarti ibu negara setengahnya lagi. Ibu negara setengahnya lagi. Okay. Walau secara manusia ya, kadang saya juga sedikit jenuh dengan kenapa saya harus bermusik yang menurut sebagian orang itu tidak mendapat income yang lebih begitu. Karena ini memang sudah jadi passion saya. Makanya mau atau tidak mau jiwa itu memanggil sebenarnya. Iya. Jadi kalau orang lain, saya pribadi lah ya, kalau soal musik itu kan biasa kita cari musik kalau lagi mood, lagi pengen, kayak begitu ya. Sama sih mungkinnya kalau bicara soal passion, kalau kita tidak lakukan kayak ada yang kurang. Iya. Kalau Kak Adi sendiri sejak 2002 itu pernah mengeluarkan single kah atau masih remake lagu saja atau seperti apa hingga saat ini? Ya, makanya sampai saat ini saya juga kalau orang misalnya panggil Adi itu adalah seorang musisi atau seniman, sebenarnya saya agak risih ya dipanggil begitu. Karena julukan musisi itu menurut saya itu sangat berat. Karena terbentur di salah satu itu. Saya belum punya karya untuk musik. Hanya masih remake lagu, walaupun di samping bermain musik modern, saya main musik modern, saya juga sering menggarap musik tradisional. Oh iya, musik sudah beberapa kali menggarap musik tradisional. Jadi memang sampai saat ini baru mau iya mengeluarkan album ya. Oke. Berarti memang sih itu dia ya, kadang-kadang kalau orang sebut musisi kan luas sebenarnya. Iya. Luas dan
bayangan orang musisi bagaimana sih kayak begitu. Memang rada-rada berat sebenarnya, apalagi seniman. Iya. Lebih berat lagi kayaknya kalau seniman ini, karena seniman itu balik lagi lebih luas gitu. Nah ini berarti kalau tadi Kak Adi bilang ada ke arah musik tradisional, karena pernah ini tidak sih, apakah itu timnya Kak Adi atau bagaimana ya sih yang biasa kita lihat kalau nonton tari-tari ada parade tari, pernah tergabung dalam itu tidak kemarin? Kalau tergabung dalam sanggar seni itu pernah, sama-sama ada Kak Enal di situ. Hanya saja kita beda bidang. Kalau teman-teman lain itu di tari, saya di musiknya. Musik tari. Musiknya. Kadang juga kita yang paling banyak saya garap adalah musik kreasi, tradisional. Artinya seperti musik apa yang bagaimana itu? Kontemporer musiknya. Jadi garapannya musik memakai alat tradisi. Itu kita main musik sambil ada koreonya gitu. Oh iya. Jadi kalau misalnya kayak kita kan bermusik ada genrenya. Iya. Ada pop, ada apa lagi ya? Rock, tadi ya balik ya rock, akustik ya begitu. Tapi kalau Kak Adi sekarang lebih ke apa genrenya? Kalau saya dari dulu, saya tidak mau bermain di terpatok ya. Iya, terpatok di salah satu genre. Makanya teman-teman juga teman-teman yang sering bermain dengan saya tanamkan bahwa kita tidak bisa berpatok pada satu genre. Kenapa? Biar musikalitas kita lebih lebih kaya begitu. Mau bilang salah sih sebenarnya. Tidak konsisten. Iya, tidak konsisten. Iya, kesannya tidak konsisten. Hanya saja di Adi and Friends ini khususnya kami bisa dibilang band hajatan lah kalau gitu. Band yang door to door, panggilan gitu, diundang-undang kayak gitu ya. Komersil lah, dikomersilkan band ini. Iya. Oke, baik. Berarti kalau misalnya tadi dibilang 2004 sudah di Buol, ya sudah cukup lama ya berarti ya mengamati perkembangan musik ya yang ada di Buol. Nah, tadi juga katanya sudah pernah tergabung dalam musik tari-tari ya yang bekerja sama-sama pariwisata. Kemudian dengan berbagai macam genre yang pernah dilakoni lah dalam bermusik juga. Menurut Kak Adi sendiri bagaimana perkembangan atau minat musik di Buol dari dulu sampai sekarang yang zamannya ya milenial bisa dibilang? Iya, agak susah ya jawabnya. Kalau progres sih iya. Progresnya ke arah yang mana? Yang lebih baik, lebih apa di Buol ini atau lebih malah jelek atau bagaimana? Saya agak bingung, terus agak takut jawabnya. Tidak, ini kan menurut saya. Iya, menurut pandangan. Jadi perkembangan musik Buol menurut saya saya mohon maaf duluan bahwa kita stuck di sini sebenarnya. Kita berhenti di sini. Kita tidak maju dan juga tidak mundur juga. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang khususnya event ya yang kita di Buol ini sangat kurang. Iya, betul. Dan juga ada beberapa pihak yang menurut saya itu tidak memberi ruang atau tidak mensupport dengan maksimal terhadap bakat-bakat yang ada khususnya di dunia musik ini ya. Kita di Buol ini sangat disayangkan. Saya sebenarnya agak miris kalau bicara soal musik di Buol ini. Hanya saja memang mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, saya khususnya sebagai pelaku di sini, saya ingin mengajak semua teman-teman, mari kita sama-sama berkarya di bidang apapun itu sebenarnya. Dan jangan terhenti karena mungkin ada hal-hal yang tidak mendukung dari sarana, prasarana dan lain sebagainya yang tidak mendukung. Kalau kita berpatokan di situ terus, maka kita tidak akan maju. Betul. Jadi hari ini kesenian Buol khususnya baik tradisi maupun musik modernnya itu sangat-sangat membutuhkan support dari berbagai pihak. Tapi kalau dilihat juga dari anak-anak yang sekarang sudah banyak ibaratnya kita ini sudah mau dewasa kan. Ada anak-anak baru yang saya rasa sangat banyak ya potensi anak Buol terutama. Sangat banyak. Banyak loh yang gagah-gagah suaranya. Pokoknya kalau kayak mereka sudah mulai story, sudah mulai ini, wih
bagus, cuma tidak ketemu wadah. Tidak ketemu wadah. Ya, begini ini juga satu dilematis sih Kak, kalau saya mau bicara soal bakat ya, untuk terutama di bermusik juga banyak loh anak-anak buol yang justru hebat di kampungnya orang. Betul. Ya. Saya sepakat. Ada beberapa teman itu di buol mereka tidak berpotensi begitu. Tapi setelah mereka keluar, baru di situ mereka temukan bahwa di sini loh saya. Iya. Saya dipakai di sini. Justru mereka terkenal dari kota orang. Dari kota orang. Padahal aslinya asli buol. Itu sangat disayangkan sebenarnya. Nah, saya juga agak miris ya kalau soal dukungan-dukungan yang sudah dari semenjak beberapa tahun lalu saya sempat juga teriakan ini soal mana kita ini butuh sarana gitu untuk berekspresi. Terus di mana kalian? Gitu. Hanya saja memang kembalinya ke situ. Iya. Saya agak inilah jawabannya itu saja. Terus. Oke. Iya, saya lihat juga akhir-akhir ini Kak Adin lagi aktif di sosmed ya. Sampai terakhir itu soal aduh kenapa komentar saya dibatasi. Oh itu kan? Yang lain. Makanya saya lihat kok ada seorang, saya kira tidak berpikir sampai di sana, artinya hanya fokus dengan bidangnya, ternyata oke. Karena begini, kalau saya melihat itu di buol kita tidak bisa melihat kalau saya ini seniman, dalam hal ini musik, saya harus pelajari terus tentang musik. Ya. Apalagi kan saya khususnya di Adi and Friends ini adalah band hajatan ya, band panggilan lah, begitu. Panggilan. Nah kalau kita sekarang ini jujur saja kita sepi job ya, karena memang ekonomi kita di buol, mohon maaf saya agak sedikit melenceng ini, ekonomi kita itu masih bergantung pada APBD, sehingga kalau yang dari atas kering istilahnya, sampai ke bawah, sampai ke Adi and Friends pun tidak diundang. Betul. Kalaupun gitu. Diundang dipangkas barangkali. Iya, dipangkas budgetnya ya. Ya, alhamdulillah lah setidaknya diundang dulu ya. Oke, itu sih. Nah, kalau bicara soal musik di daerah ini biasanya mengarah ke apresiasi. Iya. Nah, ini juga salah satu bentuk sebenarnya kalau mau dibilang dukungan dari pemerintah ini kan masih agak terlalu luas lah istilahnya. Sebenarnya kita tidak perlu dukungan yang bagaimana juga sih ya. Tidak perlu yang harus diadakan ini, membutuhkan dana, tidak perlu seperti itu. Even kita diberikan apresiasi ini kan luas ya. Maksudnya seperti pertama event, kedua kayak kemarin kan itu sudah ada saya lihat soal kemarin yang berkesan ini pas diundang juga Adi and Friends Music Acoustic itu di acara di kantor pendapatan kemarin yang penganugerahan wajib pajak kayak begitu ya. Yang wajib pajak terbaik yang itu kan seperti itu. Nah, itu kan apresiasi. Itu kan reward seperti itu kan apresiasi. Why not kenapa tidak dibikin di setiap bidang yang melibatkan anak-anak muda. Jadi mereka kalau sudah ini yang terbaik, habis ini dia pasti semangat. Hal yang serupa, pola itu juga harusnya ditetapkan di bidang apapun itu, terutama yang di bermusik. Jangan hanya menunggu 1 tahun sekali di ulang tahun daerah kayak begitu. Kan tidak perlu melulu momen itu gitu loh. Nah, ini juga apakah ini kalau Kadi bagaimana? Apakah ini kalau misalnya ulang tahun daerah kan itu Pemkap ya, pemerintah. Apakah memang kita juga di Buol ini kekurangan komunitas terkait bidang? Kalau soal itu tidak ya. Komunitas musik di Buol ada enggak? Ada. Komunitas musik di Buol ada. Hanya saja tingkat kepercayaan terhadap anak muda untuk mengorganisir sebuah event yang skala hari ulang tahun daerah itu kayaknya kurang, dan ini ada something. Berarti ini masih tidak melibatkan anak-anak muda, jadi jalannya agak monoton memang. Kalau mohon maaf ya, kalau misalnya begini, jalannya suatu event juga ya tergantung dari siapa yang organisir. Kayak begitu. Nah, itu juga salah satu yang saya lihat untuk beberapa bukan komunitas sih, perkumpulan lah, terlepas dari komunitas ya, di Buol ini masih dipegang itu terus, sehingga ya jalannya begitu terus juga. Jadi jangan heran kalau ketika momen Hutda misalnya paling banyak itu orang berkunjung untuk melihat pasar malamnya ketimbang
acara intinya. Betul. Padahal di acara inti itu adalah yang banyak menampilkan ini budaya, baik dari musik, cerita rakyat dan lain sebagainya. Nah itu agak dikesampingkan dibanding pasar malamnya ini yang ramai. Kira-kira kenapa coba? Kalau menurut saya itu hanya persoalan kemasan ya. Ya betul sekali. Konsep acara yang monoton, yang kurang menarik karena memang maunya generasi milenial ini agak abstrak ya. Jadi kita harus pintar-pintar sebenarnya untuk membaca apa sebenarnya yang dimau oleh generasi kita saat ini. Iya, betul. Nah itu bukan ketidakmampuan ya, tapi kayaknya ini acuh. Betul. Asal jalan. Kegiatan ini jalan. Asal terlaksana. Gitu. Tidak peduli laporannya ada, tidak peduli bagaimana output dari kegiatan itu. Padahal kan bisa jadi kalau misalnya diberikan kepada teman-teman yang lebih muda mungkin ya, ini kan sebagai bentuk apresiasi juga bahwa kita regenerasi. Iya, betul. Regenerasi sehingga kedepannya pengemasan acara ya bapak-bapak yang terhormat tidak usah atau mungkin ibu-ibu ya tinggal memberikan ide-ide, kita yang bergerak. Kemudian biasanya kan kalau anak-anak muda juga yang pegang, mohon maaf mungkin ini kalau bicara anak muda di garis bawahi mungkin ya, pasti ada pilihan-pilihan untuk orang yang memiliki track record sehingga dipercayakan untuk pegang kegiatan ini untuk kalangan anak muda ya. Itu kan mereka bisa mencari pola atau perbandingan contoh-contoh dari luar daerah sehingga dibawa ke sini, bukan mengikuti tapi hanya bagaimana ini fresh gitu, baru, refresh model kemasannya, sehingga seperti itu tadi, tidak lagi pasar malam lebih menarik daripada acara intinya itu sendiri. Nah tapi kalau Kak Adi sendiri pernah ikut beberapa kali untuk ulang tahun daerah? Kalau di Hutda kita sudah 2 kali ya. Isi acara, kita main karena teman ke teman ya, bukan karena saya dilihat sebagai profesional dalam bidang ini. Hanya dilihat sebagai ini teman saya loh. Saya harus, budaya ini yang mungkin dari dulu sampai sekarang ini masih terbawa-bawa. Nah makanya kan kenapa kemarin Adi and Friends sempat mengisi acara itu, dan itu banyak khususnya generasi milenial ya yang mengapresiasi bahwa begini maksud kami punya mau begini. Paling tidak ke depannya bisa barangkali sisipkan ada musik modernnya, ada festival bandnya. Nah Isa coba sampaikan ke pimpinan, direspon sih. Pada saat itu direspon. Tapi pelaksanaannya ya kurang dapat responnya. Memang sih seperti itu. Kadang-kadang begitulah hal untuk mendiamkan anak muda, direspon pada saat itu juga. Tapi nantilah. Begitulah yang sudah ada ya, yang selama ini kita dapatkan. Cuma kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Yang harusnya memang mungkin terlepas dari pemerintah yang seperti apa, kita juga mungkin kurang kompak lah semua. Ini kalau salah juga ya, salah satu faktor juga event atau apapun itu kurang dibual, anak mudanya yang kurang kompak lah. Maksudnya kurang kompak dalam hal semua berlomba-lomba sendiri. Padahal seru loh kalau kita bareng-bareng semuanya kayak begitu kan, sehingga dibual. Karena begini, ketika ada event dibual itu Kak, ini saya rada terutama baru-baru ini mungkin agak sedikit melenceng dari dunia musik. Baru-baru ini saya lihat kalau di Toli-Toli itu kedepannya akan ada festival kuliner. Bayangkan, festival kuliner ini mungkin dari kemasannya itu terlepas itu siapa di belakangnya itu, tapi yang terkenal adalah kekompakan. Warga Toli-Toli kompak bikin ini gitu. Artinya apa? Artinya yang dibual ini kita-kitanya juga sih, bukan hanya sekedar tanggung jawab pemerintah. Jadi kita-kitanya juga yang saya rasa kurang kompak gitu. Betul. Karena memang saya sepakat ya dengan yang kurang kompaknya. Entah ini apa namanya ya. Setiap misalnya komunitas A buat kegiatan, komunitas B pasti bukan mengapresiasi tapi menganggap anggap negatif terhadap komunitas A. Ini memang yang sering terjadi. Kenapa memang betul tadi yang dibilang bahwa memang ini tidak sepenuhnya juga salahnya Pemda dalam hal ini ya, dalam memberikan fasilitas terhadap anak muda. Memang kita pun juga belum mampu mengelola itu. Jadi memang budaya-budaya inilah yang sebenarnya kita harus hilangkan biar
kedepannya Buol ini lebih maju dalam segala bidang. Iya gitu. Betul. Jadi kalau dirunut bagaimana caranya kita memiliki simpati atau menarik perhatian dari Pemkab untuk anak muda dibebankan mengurus event ini kalau kita sendiri terpecah belah gitu. Jadi artinya mungkin kita kurang nongkrong sama-sama barangkali ya. Kurang duduk bersama. Kurang duduk bersama, kurang momen duduk bersama. Tapi jujur ya, ini kan kalau mau dibilang ya oke, saya orang Buol, saya lama di Buol, tapi kalau mau dibilang pas sudah sadar, sudah besar-besar di Buol itu baru pas mau menikah itu awal tahun 2019, artinya belum terlalu lama ya di Buol ini. Memang sangat terlihat bahwa ada kotak-kotak, ada kongko-kongko yang terbagi-bagi, terkotak-kotak begitu. Tapi kalau saya lihat memang dari beberapa orang yang saya nilai ini pegang kendali, seolah-olah kalau dia ke situ temannya ke situ, kayak begitu. Jadi artinya saya rasa ini bisa kok, cuma kita kekurangan momen, kurang momen nongkrong kayaknya. Seandainya kita kompak, terlepas melepas kita punya kepentingan apa, kita punya jengkel sama dia atau tidak, kayak begitu kan. Kalau kita kompak pasti bisa mengadakan satu event kayak begitu. Mudah-mudahan lewat momen ini. Ya, mudah-mudahan lewat momen-momen seperti ini yang semua orang, mungkin ini kan Kadi dari bidang musik. Barangkali saya kedepannya akan melihat teman-teman yang berperan dalam bidang apa lagi. Kita keluarkan keresahannya, ternyata resahnya sama. Ayo kita duduk bersama. Kayak begitu. Oke, bicara soal nongkrong-nongkrong ini guys. Ini beberapa kali saya pulang dari Palu, belum yang menetap di Buol, pulang pergi begitu ke Palu, ada satu kafe yang selalu jadi ciri khas di Buol. Itu Device, artinya Device apa sih baca? Device. Jadi Device. Jadi kalau ini jujur ya teman-teman Buol yang di Palu itu taunya kalau ke Buol ke Device. Oh di situ tempat-tempat anak gaulnya Buol, di situ. Jadi itu salah satu salah satu ikon dari Buol pada saat itu tempat nongkrongnya. Menurut saya sangat sayang pas saya dengar itu tutup. Ya pertanyaannya kenapa sih? Apa sih yang terjadi di dalamnya sehingga semuanya ini harus tutup? Cafe Device ya. Itu sudah berapa tahun sih Kak sebenarnya kalau Cafe Device kalau tidak salah itu 2015 kalau tidak salah itu. Jadi kenapa tutup ya? Saya jelaskan dulu bahwa Cafe Device itu punya orang tua. Oh, milik orang tua, hanya saja memang orang tua percayakan ke anak-anaknya untuk mengurus ini. Berapa orang ini anaknya? Anaknya berarti ada banyak dong. Kita ada 4 bersaudara. Jadi 4 orang. Di tahun 2019 kalau tidak salah, itu adik saya berangkat. Yang mana ini? Yang Bayu. Ke Manado. Itu secara otomatis itu diserahkan ke saya. Namun hanya sekedar membantu ya, bukan untuk mengelola kafe tersebut. Berarti Bayu yang sebelumnya mengelola full. Bayu dan adik saya yang cewek lagi. Jadi memang saya di situ hanya sekedar membantu, karena dari segi live musiknya, begitu. Di 2020 pada saat pandemi itu memang Device mulai goyang. Terus dibuka, ditutup lagi sama Satgas. Dibuka lagi, ditutup lagi. Nah, memang saat itu kita dilema ya, istilahnya kita mau maju salah, kita mau mundur pun salah. Artinya mau tutup ini salah, tidak ditutup pun ini salah. Karena biaya operasionalnya di kafe tersebut sangat besar ya, karena banyaknya pernak-pernik pencahayaan dan lain-lain. Terus kita live musik itu tidak sebanding dengan pemasukannya. Nah, terlepas dari soal di mana kurangnya Device ya, yang saya bukan juga survei ya, tapi saya coba evaluasi tanya-tanya sama beberapa teman-teman, apa sih sebenarnya yang jadi kendala ketika nongkrong di Device. Asalnya ini ada yang bilang soal ini, ada yang bilang soal ini. Oke. Nah, itu coba pada saat saya di situ ya, saya coba ubah sedikit soal yang jadi kurang tadi itu. Coba ubah, namun
karena memang image-nya sudah sudah begitu, makanya itu agak susah. Hanya saja memang kemarin saya di Bais itu bukan tutup ya. Oh dia bukan. Di Bais bukan tutup, tapi istilahnya apa ya? Penyucian diri lah. Oh apa ya? Apa namanya? Vakum sementara. Ya vakum sementara. Karena memang saya juga yang ada punya kesibukan lain, terus adik saya juga begitu, sehingga kafe tersebut tidak ada yang kelola. Daripada lebih banyak mengecewakan pelanggannya, betul. Lebih baik kita vakum sementara. Karena itu tidak ada yang kelola. Apa kalau cuma hanya live musiknya bisa, tapi kan orang nongkrong pasti mau minum, mau makan, dan itu tidak ada yang urus. Gitu. Okay. Karena memang saya juga sudah berkeluarga, jadi saya punya rumah sendiri. Itu di situ tinggal orang tua sama adik saya. Yang jadi kelola kafe. Manajemennya yang kurang ini ya. Nah, kalau berarti itu dimulai vakumnya mulai tahun 2020 atau 2021? 2021. Iya. Oke, vakum sementara lama sementara lama. Jadi kita nantikanlah comebacknya di Bais. Apakah dia akan berubah nama atau seperti apa, nanti kita nantikan. Cuma yang kalau saya lihat sekarang itu jadi tempat senam ya untuk saat ini. Iya, daripada kosong sekali, lebih baik kita dimanfaatkan. Lumayan strategis juga sih lokasinya kalau dilihat ya. Jadi rugi lah kalau tidak dimanfaatkan. Buka tahun berapa sih Kak itu? 2015. Lumayan lah. 2015. Berarti 2015 kan agak kurang tempat yang mengasihkan. Kalau booming, ini mohon maaf ya, di Buol ya. Kafe, warkop dan sejenisnya itu kalau di Buol. Kalau baru dibuka pasti booming. Pasti booming. Makanya saya agak agak bertanya-tanya sebenarnya kita ini hukumnya sebenarnya bagaimana? Hukum ekonominya ini sebenarnya bagaimana ini? Saya sempat bingung. Biasanya kalau di tetangga ya sebelah ya, dari banyaknya kafe, semua kan punya kelas. Iya. Punya kelas masing-masing dan punya pelanggan. Iya, punya pelanggan masing-masing. Namun itu semua warkop terisi semua. Rata. Adapun di salah satu warkop atau kafe itu punya sajian yang lebih, misalnya punya live akustik, itu ada lagi dia punya pengunjung, ada juga kelas pengunjungnya. Nah di Buol, entah ini kajian yang salah atau bagaimana, pandangan yang salah. Di Buol itu kita lagi tidak perlu yang warkop yang banyak dari segi apa ya, ornamen, interior dan lain-lain, kayaknya tidak butuh itu deh. Kalau di Buol. Nah, karena asal kita baru buka itu pasti booming. Pasti. Berarti challenge-nya pada saat setelah buka itu. Setelah buka. Bertahannya seperti apa? Betul. Makanya kafe di Buol yang sampai sekarang seumuran di Bais ya, yang masih bertahan itu saya acungi jempol. Iya. Artinya sebagai pengusaha kafe, saya sering juga diskusi dengan beberapa teman-teman yang ada di sini. Kita keluarnya sama, bahwa memang salah satunya kita anak muda ya, itu dari segi ekonominya, pendapatan per kapitanya kita itu memang tidak besar ya. Tidak menentu. Iya, tidak menentu. Makanya kenapa generasi nongkrong ini ini agak kurang. Padahal nongkrong apa ya, di benak saya nongkrong itu bukan hanya sekedar hedon sebenarnya ya. Betul sekali. Nah, itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari nongkrong itu. Tergantung nongkrongnya seperti bagaimana sih. Hanya saja memang lebih baik ada beberapa kelompok ini lebih baik mereka di jalan, duduk di jalan sambil ini loh saya, bahwa saya lagi nongkrong di sini. Iya, betul sekali. Tapi kalau untuk kita masuk di warkop itu aduh. Iya. Memang sih. Padahal kita sudah cukup apa ya? Apa sih sebenarnya maunya ini? Kita kasih live akustik. Kok kurang orang? Tidak pakai live akustik lebih kurang. Aduh, ini bagaimana? Nah, itu juga sih sebenarnya selera orang itu tantangan sih. Betul. Tantangan sekali. Dan itu memang kalau saya dan Bapak itu sering diskusi juga sih, karena memang kita juga tidak bisa menutup bahwa tidak bisa pungkiri itu ya, bahwa memang banyak sekali kekurangan kita di yang misal di Bais itu dalam hal pelayanan. Ya. Okay. Itu banyak yang dikeluhkan. Olehnya memang di beberapa bulan ke depan ini kami coba evaluasi itu. Waduh. Ya. Oke. Mudah-mudahan 2022 balik lagi ya. Karena memang ini juga pasti semua ya di masa pandemi ini semua terdampak pasti. Jadi memang di Bais pada saat 2019 mulai goyang. Masuk pandemi memang
hancur. Betul sekali. Saya pernah juga nongkrong di situ ya sambil was-was ada razia lewat. Pakai masker kayak begitu. Nah, ini kemarin kan saya sempat dengar isu bahwa lokasi tanah dan bangunan di Bais itu dijual, mau dijual. Itu betul atau seperti apa? Dijual ya. Itu sempat sih mau. Oh, sempat mau ada dijual. Memang ya. Hanya saja memang kemarin pikir lagi bapak saya yang sayang ya. Iya, jangan. Nah, kalau saya lihat juga itu bakal kedepannya ini hanya perlu sentuhan sepertinya. Betul. Ini bisa balik lagi seperti tadi Kak dibilang kemasan. Jadi bisa dengan evaluasi sih, ini kan sudah banyak kafe-kafe ya di Buol. Jadi bisa evaluasi lagi bagaimana untuk sentuhan. Nah, tapi kalau dari adik-adiknya Kadi sendiri, terutama Bayu sama Ika yang jalanin itu ada wacana bakal kumpul lagi di Buol untuk jalan sama-sama atau ini bagaimana ke depannya? Soal itu sampai sekarang belum ada komunikasi. Bayu sama sudah nyaman dengan karirnya. Mungkin. Sudah nyaman. Kalau Ika di sini masih di sini. Masih di sini. Masih di sini. Oke, berarti bisa lah berkoordinasi untuk comebacknya di Bais. Oke Kak. Selanjutnya ini pesan-pesan ya sebagai yang tertua. Oke, barangkali yang paling tua dari saya, bolehlah saya masih muda. Tidak. Seumuran. Muda. Jadi maksudnya punya pesan tidak sih terkait bidang musiknya tadi, kemudian soal anak muda zaman now gitu, boleh ke penonton diberikan saran membangun atau apapun itu, silakan. Hal yang paling berat dari pertanyaan ini sebenarnya yang poin ini. Berikan pesan apa ya? Ini pesan apa ya? Jadi kalau saya pribadi ya, sampai sekarang saya masih tetap bermusik dan mudah-mudahan selamanya akan tetap bermusik sampai cita-cita yang paling saya impikan adalah menjadi musikpreneur begitu. Nah, apalagi kan di era digital ini, kita ini kalau mau bilang ketinggalan, sangat-sangat ketinggalan ya. Kita di Buol, jadi memang kita harus kejar. Iya. Ini kalau boleh dibilang speed berapa ini kita harus mengejar di era digital ini kan? Iya, biar kita tidak ketinggalan ya. Jadi saya hanya titipkan satu pesan saja untuk kita di Buol ini. Mari sama-sama kita bangun Buol lewat karya apapun itu. Jangan Buol ini dikenal dengan hal-hal yang one prestasi ya. Yang hal-hal negatif seperti kemarin ada beberapa kasus-kasus rusuh dan lain-lain. Kita dikenal loh kok dari segi prestasi kita tidak dikenal dari itu. Padahal di Buol ini menyimpan banyak potensi, banyak sekali anak-anak muda khususnya yang punya bakat ya, yang maksudnya kita bisa gali dia punya potensi. Nah, terlepas dari soal ada dukungan ataupun tidaknya pemerintah daerah kita, saya pikir itu hal yang nomor 2 lah, berapalah dan seterusnya. Gitu. Yang pastinya kitanya dulu, kita mau tidak untuk berbuat. Iya. Kalau hari ini kita mau, ya mari. Dan terakhir konsisten. Ya, kalau mau susah. Itu yang susah. Kalau mau tidak susah, nonton ada videonya di Kartmedia cara untuk jadi konsisten ya. Dipromosikan ini. Aduh. Saya sempat buka. Oh iya, memang sih Kak, kalau bicara konsisten, yang konsisten itu yang mahal lah. Dan yang saya yakin adalah kita akan ketemu someday atau suatu saat yang kita akan menikmati hasil dari konsisten. Contoh siapa ini kemarin yang viral, yang fotonya sampai berapa dolar itu? Oh, Ghazali. Itu coba dia dari tahun berapa. Nah, sekarang banyak orang ikut-ikutan stuck di tengah jalan ya, karena tidak semudah itu. Seandainya konsisten itu semudah itu, banyak orang yang lebih sukses daripada dia. Mudah-mudahan ini bisa berdampak di semua bidang yang kita harapkan. Walaupun ini kita cuma sekedar ngobrol ya, cuma sekedar kalau orang tua bilang banyak cincong gitu. Tapi ya siapa yang tahu dari pembicaraan kita justru bisa memantik semangat anak-anak muda situ ya. Itulah kita harapkan, banyak terlahir bukan sosok lagi, malah kelompok-kelompok yang betul-betul bisa sama-sama membangun, bisa sama-sama membangun di Buol ini. Karena sebalik tadi, Buol ini kaya, cuma belum kelihatan. Ya. Cuma belum tersentuh. Belum muncul. Iya. Butuh ada yang memantik kayaknya, kayak gitu. Oke. Ada lagi Kak yang mau disampaikan, silakan. Tidak ada ya.
Sudah cukup. Walaupun obrolan ini tidak inspiratif. Siapa sih kita? Iya, kayak begitu. Jadi tapi sudah cukup mengeluarkan keresahan ya. Insyaallah. Oke, so terima kasih banyak Kak Adi. Terima kasih sudah diundang di sini. Sudah memberikan ini pandangan baru ya. Ini salah satu kesyukuran saya membuat di Talk ini adalah saya bertemu orang hebat. Wah. Hebat-hebat. Ya orang hebat itu kan tidak perlu milioner. Tidak begitu perlu ya? ini ya. Iya, memberikan kita dampak dalam pola pikir ya. Oh, ada ya pola pikir seperti itu hebat sih. Insyaallah ada yang bisa diambil lah. Ambil lah. Walaupun banyak yang tidak. Iya, terima kasih juga Ibu Manajer sedang stay di sana. Sudah meluangkan waktunya untuk kita di sini. Dan teman-teman, kalau punya saran lagi untuk guys kita selanjutnya, silakan spill di kolom komentar. Apapun itu, tidak perlu kalian yang orang hebat seperti apa, nanti kita bisa share lebih lanjut ya, atau di DM Instagramnya Kart Media. So, terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi Kak Adi, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Assalamualaikum.